Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Engkau yang senantiasa membimbing kami di jalan yang benar. Kini saatnya kami hendak membaca firman Tuhan. Berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari Kejadian 24 ayat 35 sampai 38. Berbunyi sebagai berikut. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itulah telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi sebuah keluarga yang menghadirkan keturunan yang luar biasa. Saking luar biasanya digambarkan seperti bintang-bintang di langit. Suatu ungkapan bagaimana Abraham menjadi bapa dari bangsa yang besar. Tetapi saudara-saudara, ada sesuatu yang masih bisa jadi merisaukan bagi setiap orang jika berada dalam posisi Abraham. Janji itu tentu saja menjadi pegangan Abraham selama ini. Tetapi bagaimana janji itu bisa direalisasi kalau menantu belum punya, cuman punya Ishak anaknya. Sementara itu Sarah istrinya juga sudah meninggal. Bisa jadi orang dalam posisi seperti Abraham mengalami kerisauan. Betulkah janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa di mana keturunannya seperti bintang-bintang di langit? Boleh dikatakan bahwa Abraham dikejar waktu, saudara-saudara. Waktunya sudah sempit. Lalu bagaimana janji Tuhan itu menjadi kenyataan? Maka Abraham mengutus hambanya yang setia untuk mencari pasangan bagi anaknya Ishak. Ishak rupanya belum punya pacar, apalagi istri, saudara-saudara. Dan di tangan Abraham serta Ishak, janji itu harus terpenuhi. Maka hamba itu mempunyai mandat, dipanggil untuk sebuah misi yang mulia. Saudara-saudara, Abraham tidak ingin bahwa pasangan hidup Ishak berdasarkan pilihan yang sembrono. Ini menyangkut masa depan. Karena itu Abraham sangat selektif sekali. Ia harus mendapatkan calon menantu yang betul-betul terpuji, saudara-saudara. Tadi dalam bacaan Abraham digambarkan oleh hambanya, posisinya sudah dalam posisi kaya.
Semua harta bendanya sudah melimpah. Tetapi Abraham tidak menginginkan putuskan, saudara-saudara, bahwa perempuan ini yang cocok. Utusan ini punya dua kriteria paling tidak. Cantik secara lahiriah, cantik juga secara batinia. Kalau sekarang namanya outer beauty dan inner beauty. Secara lahiriah, Ribka mempunyai kelebihan secara fisik, wajahnya dan parasnya cantik. Secara batiniah, saudara-saudara, utusan ini tahu bahwa Ribka adalah orang yang baik. Dari mana dasarnya? Dari pengalaman langsung. Ketika utusan itu tiba, maka Ribka itu keluar dan menjamu utusan ini, saudara-saudara. Menyediakan makan, menyediakan minum, dan tidak hanya untuk utusan itu saja, tetapi juga termasuk unta-untanya, saudara-saudara. Luar biasa bahwa perempuan ini sangat care bukan hanya kepada utusannya, tetapi juga pada ternak yang membawa utusannya itu, saudara-saudara. Kalau kepada binatang saja dia sangat care, apalagi kepada manusia. Inilah yang menjadi titik tolak penilaian dari utusan Abraham ini, saudara-saudara. Dan Ribka bukan sekedar mencari air di belakang lalu menyediakan minum untuk unta-unta. Tidak sesederhana itu, saudara-saudara. Kita tahu unta adalah salah satu jenis binatang yang minum dengan jumlah atau volume yang besar, berpuluh-puluh liter, karena untuk disimpan, dan ketika melakukan perjalanan maka simpanan air itulah yang membuat dia tetap bertahan. Dan dihitung, saudara-saudara, ratusan galon yang harus ditimba oleh Ribka. Dan kalau dihitung bisa 2-4 jam. Lama sekali. Jadi menyediakan minum bukan sekedar menyediakan air, tetapi bekerja keras lebih dulu. Perempuan yang seperti ini pasti bukan perempuan biasa. Keramahannya, kerja kerasnya
memberi harapan kepada utusan itu, saudara-saudara. Jadi kepatuhannya kepada Abraham itu diganjar dengan pilihan yang tepat. Seorang perempuan yang berasal dari latar belakang budaya yang sama, keluarga dekat, bahkan punya karakter yang sungguh terpuji, saudara-saudara. Jadi utusan ini bukan hanya sekedar mencari perempuan, mendapatkan, lalu terserah nanti. Bukan sekedar mak comblang, saudara-saudara. Tetapi menseleksi wanita yang betul-betul merealisasi tentang masa depan. Masa depan Abraham, saudara-saudara. Jadi utusan ini, dia bukan hanya bertanggung jawab pada tuannya bernama Abraham, tetapi dia juga bertanggung jawab pada Tuhan, pemilik kehidupan ini. Pilihannya, seluruh perjalanannya, misinya dalam rangka kepatuhan kepada Tuhan dan kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam hidup ini juga, saudara-saudara, kita harus punya misi. Kita harus melakukan sesuatu, bertindak sesuatu untuk menyenangkan pertama-tama Tuhan kita. Yang kedua, menyenangkan sesama kita. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya mencintai Tuhan, kata firman Tuhan, tetapi ada saudaranya yang kelaparan dan dibiarkan, tidak cukup. Ada banyak orang yang baik hati mencintai sesama, tetapi dia tidak mengabdi dan tidak beriman kepada Tuhan, juga tidak lengkap, saudara-saudara. Hari ini kita belajar dari proses seleksi calon menantu Abraham, yang kemudian muncullah nama Ribka. Pilihan yang tepat. Pilihan di mana masa depan tentang janji Allah terpenuhi. Dan kita tahu bahwa Ribka adalah seorang perempuan yang setia. Perempuan yang tepat. Dan setiap pilihan yang tepat akan juga bisa kita miliki kalau kita memulai dengan doa. Kita memulainya dengan nama Tuhan. Dan sekaligus kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.